Halo, brother and sister. Kalau video kemarin gue udah kasih pemulihan ex junkie secara fisik. Video ini gue sekarang kasih tips pemulihan yang mengarah lebih ke psikisnya. Welcome to our channel. This channel contains about music, drugs education, HIV/AIDS education, vlog. Please subscribe, like, share, and comment your suggestions. Thank you. Enjoy watching. Narkoba, kalau gue meminjam istilah seorang sahabat gue yang ada di Pekanbaru, Brother Padli. Halo, menurut Brother Padli ini narkoba itu singkatannya narik banyak korban. Nah, gue puji Tuhan tidak menjadi korban yang akhirnya merenggut nyawa gue. Totally, kalau gue melihat dan menyaksikan kawan-kawan gue 57 orang almarhum karena narkoba. Penyebabnya sih ada yang overdosis dan terjangkit sebuah virus. Virusnya itu HIV yang berakhir dengan AIDS. Nah, gua sendiri bersyukur saat itu yang menyebabkan penurunan virus HIV adalah jarum suntik putau, tukar-tukaran. Nah, gue tidak kebetulan saat itu sudah mengetahui bahwa ketika kita memakai jarum suntik putau, gue tidak bertukar-tukar. Jadi puji Tuhan gue lolos dari renggutan virus HIV. Dan gue sudah melakukan sampai sejauh ini dari tahun 98 hingga detik ini gue pernah melakukan tes PCT sebanyak 3 kali. Tes PCT itu sebuah teknis sistem mengetahui seseorang terjangkit virus HIV ataupun tidak. Nah, gue sudah melakukan sebanyak 3 kali tes PCT dan puji Tuhan gue negatif. Karena dampak dan efek dari narkoba selain daripada merusak fisik, ya merusak mental juga secara fisiologis ya. Gue bukan psikiater, gue tidak ahli terhadap fisiologi. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah gue jalani, berkaitan dengan tentunya spiritual. Spiritual yang gue maksud juga bukan spiritual yang berhubungan dengan klinik, perdukunan, ataupun tidak menyangkut satu kepercayaan apapun. Jadi spiritualnya lebih ke pendekatan kepercayaan diri. Nah, di saat gue tahun 96 lagi junkie, gue pernah mengalami mati suri. Jadi ceritanya gue kenceng banget tuh mengkonsumsi segala macam narkoba. Posisi ketinggian mungkin. Saat itu sedang ngumpul bareng kawan-kawan, mungkin beberapa kawan-kawan juga sekarang nanti nonton videonya ya di YouTube. Kawan-kawan yang saat itu ada sama gua. Semua mabuk, tapi mungkin saat itu gua kondisinya yang over capacity mabuknya. Jadi tiba-tiba gua seperti tertidur dan roh gua melayang. Roh gua bisa melihat jasad gua sendiri. Sejenak gua kaget. Jadi gua
coba untuk meraba raga gua, ternyata tidak teraba. Gua raba juga beberapa raganya teman-teman gue yang saat itu berkumpul, mereka juga tidak menghiraukan. Di situ gue baru mulai menyadari bahwa ternyata mungkin roh gue sudah keluar dari raga gue. Yang gue lihat saat itu pemandangannya ya seperti biasa, seperti ketika gue sebelum roh gue keluar dari raga gue. Ada teman-teman gue ada di suatu ruangan dan ya tidak berubah sedikit pun. Jadi ketika gue banyak tukar pikiran dengan yang pernah sama-sama mengalami mati suri, berbeda-beda ternyata fenomenanya. Ya, fenomena yang gue alamin sekitar ruangan dan dimensinya saat itu, ya gue tetap berada di situ. Beberapa saat gue tertegun dan gue bingung dengan situasi. Ternyata roh gue sudah keluar dari raga gue. Satu persatu gue sambangin kawan-kawan gue yang ngumpul di sana, dan mereka tidak peduli, ya otomatis mungkin tidak melihat keberadaan roh gue. Jadi disangkanya gue sedang tertidur pulas di kursi. Pikiran gue saat itu, gue memiliki punya banyak dosa, yang terutama ke orang tua gue. Jadi yang gue ingat, gue akan menyambangi orang tua gue. Gue menyadari bahwa ini mungkin saatnya gue hidup gue selesai. Jadi gue harus meminta maaf kepada kedua orang tua karena dosa-dosa gue, kesalahan gue begitu banyak terhadap mereka. Cuman gue sebelum melakukan itu, roh gue duduk bersila di tengah-tengah kerumunan dan kumpulan kawan-kawan gue. Di situ gue merenungi, bersedih juga, dan fenomenanya masih tetap penglihatan yang seperti raga gue masih bersatu dengan roh gue. Di situ pemandangannya nggak ada yang berubah. Ketika beberapa saat, mungkin sekitar 15 menit, gue duduk bersila, roh gue ya duduk bersila. Akhirnya secara tiba-tiba gue merasakan ada sebuah hentakan yang ternyata roh gue itu kembali ke dalam raga gue. Dan gue siuman, raga gue siuman, lalu gue cek beberapa kawan gue yang saat itu gue sentuh dan gue tanya, mereka sudah menjawab kembali. Yang gue ingat nama temen gue yang pertama gue sentuh adalah Iwan Kepoh ya. Semoga Iwan Kepoh nonton nih video ini. Sekarang beliau sudah menjadi orang sukses di Suwarna Dwipa sana di Sumatera. Salam Po. Pengalaman masa lalu yang gue bareng sama lo, mudah-mudahan sekarang gue bisa mengemas sekarang jadi sebuah metode spiritual Junkies, si eksis namanya. Nah, sedikit pengalaman gue itu ternyata tidak membuat gue jerak. Jadi gue tetap mabuk-mabuk lah 96 sampai diperparah dengan gue sudah mengenal Putau kan. Yang gue berpikir bahwa larut dalam sebuah ruangan gelap, sunyi, sepi. Di situ gue malah berpikir sepertinya narkoba dibuat bukan produsen ya, tapi dibuat oleh yang lebih besar dari produsen narkoba, entah siapa itu, untuk sengaja membuat satu generasi menjadi bodoh dan tolol dan goblok. Nah, disitulah akhirnya 98 gue coba untuk keluar dari lingkaran Putau. Spiritual yang gue dapet tadi dari pengalaman gue sempat mati suri lah, yang kalau orang bilang ketika manusia sempat mengalami mati suri, katanya akan diberi kelebihan memiliki sixth sense, indera keenam. Tapi gue sih I don't care dengan itu. Gue tidak terlalu
peduli dengan apakah gue memiliki sixth sense ataupun tidak. Yang jelas gue berpikir bahwa gue harus pulih seutuhnya. Nah, akhirnya Putau gue bisa lepas, terus menjalani beberapa narkoba jenis lain masih tetap, tapi gue patokannya yang penting gue terlepas dari terlebih dahulu dari Putau, yang gue rasa itu sebuah perjuangan hidup dan mati gue saat itu. 98 gue bebas dari Putau, yang ketemulah ketika titik nadirnya di 2008, selesai semua cerita narkoba gue. Lantas hubungannya apa dengan spiritual? Ya karena tadi selain daripada berdampak buruk terhadap fisik, narkoba pun merusak kejiwaan kita ya secara fisiologis, dari rasa kalut, emosional, temperamen, skeptis, apatis, sampai kepada akhirnya depresi. Nah ini sungguh sangat nggak mudah buat membuat seseorang pulih. 2008 gue selesai semua. Akhirnya disitulah gue mencoba untuk spiritual penyadaran diri. Penyadaran diri dari apa yang pernah gue lakukan sehingga menjadi poin-poin spiritual. Jangan sampai ini terulang kembali. Intinya sih itu. Intinya yang gue maksud spiritual ex junkie. Karena parahnya lagi, satu kemasan tadi emosional, terus temperamen, skeptis, apatis, depresi, itu akan membuat satu stigma yang sungguh sangat buruk. Nah inilah yang membuat para mantan pecandu terkadang sulit untuk melakukan perlawanan terhadap stigma. Stigma yang muncul biasanya dari lingkungan, dari masyarakat ataupun keluarga terdekat. Sebenarnya ketika kita telah melakukan proses penyadaran terhadap diri sendiri, yaitu spiritual tadi, stigma tersebut bukan dari luar, bukan dari eksternal. Yang lebih parah adalah stigma terhadap diri kita sendiri. Nah itulah yang harus pertama kita lakukan untuk melakukan proses pembenahan. Disitulah kita harus melakukan penyadaran terhadap diri sendiri. Jangan sampai stigma itu melekat terhadap dirinya sendiri, bukan stigma dari eksternal. Caranya bagaimanakah? Simple. Caranya setiap malam kita harus melakukan proses perenungan, kontemplasi. Kontemplasi sambil relaksasi, menemukan relung bawah sadar kita bahwa kita adalah manusia seutuhnya. Dan di situ perlahan-lahan stigma terhadap diri sendiri akan hilang. Kita akan lebih bisa berdamai dengan diri, akan bisa lebih menghargai diri sendiri, akan bisa lebih menggali potensi, sampai keadaannya kita akan melupakan bahwa stigma dari eksternal itu secara otomatis hilang. Lupalah, otomatislah semuanya sirna dengan keadaan ketika kita sudah berkontemplasi dan mengikis stigma terhadap diri kita sendiri. Jadi pihak eksternal sebenarnya hanya sekian persen lah mendominasi stigma, tapi yang lebih besar adalah stigma kita terhadap diri kita sendiri. Setelah itu selesai, untuk stigma dari eksternalnya mudah begitu saja dengan nanti hilang sendiri. Satu caranya tadi mudah adalah kita sering melakukan kontemplasi, merenung, memasuki relung bawah sadar kita bahwa kita adalah manusia seutuhnya. Jadi itu mesti dilakukan tanpa putus. Seperti gue dari 2008 sampai saat ini gue selalu melakukan kontemplasi itu. Akhirnya gue bersyukur bahwa semesta, bahwa Tuhan
masih memberi ruang dan waktu terhadap gue agar gue memperbaiki hidup gue pribadi, minimal untuk diri gue sendiri. Itu rasa syukur gue panjatkan setiap malam, setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Yang mungkin ini menjadi sebuah landasan bahwa langkah-langkah kita nantinya akan terus terhindar dari hal-hal yang negatif. Itu yang gue maksud spiritual ala ex-junkies. Tadi gue sebut si eksis. Udah ya, sepaket berarti kemarin di video kemarin secara fisik. Ini juga secara fisiologinya gue udah kasih tips. Coba relaksasi setiap malam, melakukan perenungan terhadap relung kesadaran paling dalam dari diri kita. Terus berdoa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan agama dan keimanan masing-masing. Itu proses-proses yang pengalaman pribadi empirik gua mendapatkan metode itu secara spontan, secara otodidak. Jadi gue coba bagikan ke brother and sister, semoga ini bermanfaat. Keep away from drugs, selalu jauhi narkoba. Kita coba merangkai hal-hal yang kedepannya bisa lebih membangun satu tatanan yang lebih keren daripada kita memakai narkoba. Oke, see you next time. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.